Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini aku sama Kak Rina bakal ngajarin kalian bahasa Inggris. Bentar. Oke. Mungkin dari Kak Rina mau perkenalkan diri juga. Hai semua, nama aku Yarina, aku kelas 11 yang baru ikutan hari ini. Zoom dulu aja. Oke. Wah, ramai juga ya. Yaudah. Hari ini kita mau belajar apa nih Kak Yarina? Jadi hari ini sesuai ada yang request minggu lalu, hari ini kita bakalan belajar passive voice. Oke. Kalau kalian ada yang udah lihat jadwal? Kan ada ya, kita hari ini bakal ngajarin passive voice. Ada yang udah tahu belum passive voice itu apa dalam bahasa Inggris ya? Passive voice itu kalimat pasif. Iya benar, passive voice itu kalimat pasif. Lumayan sering sih jadi digunain di bahasa Inggris. Tapi jadi karena passive voice itu ada banyak kan sesuai tenses-nya. Nah, hari ini kita bakal ngajarin passive voice-nya untuk yang present tense aja, karena kemarin kalian belajar kata-kata kan tense-nya juga baru present tense kan. Selanjutnya kalau misalnya kalian udah belajar tense yang lain, kita bisa juga belajar passive voice dari tense yang lain. Past tense, future tense gitu. Boleh mulai share screen Kak Rina? Bentar ya. Ya sambil menunggu kayak oke udah. Kalau gitu sebelum kita mulai belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya masuk ya ke kalian, terus ingat-ingat. Oke, berdoa sesuai agama masing-masing, berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, silakan Kak Rina. Oke, jadi hari ini seperti yang tadi udah dibilang sama Kak Indi dan aku, kita bakal belajar passive voice. Nah, nanti bakalan ada quizzes buat pretest dari Kak Indi, tapi sebelum itu aku bakalan ngejelasin kayak istilahnya intronya dulu gitu deh. Jadi, apa sih itu passive voice? Kayak tadi udah ada yang bilang, passive voice itu kalau di bahasa Indonesia itu kalimat pasif. Kalau di bahasa Indonesia itu biasanya berawalnya pakai di, kayak disapu, disetir, dimakan, kayak yang udah ada di screen kalian ini. Terus kalau di bahasa Inggris itu sama juga, dia ada kayak tambahannya, tapi bedanya di belakangnya itu pakai ed, en, d, t, n, atau ne. Contohnya apa sih? Jadi contohnya itu bisa kalian lihat, yang pertama itu some flowers are planted by my parents. Terus ada juga my phone was stolen. Bisa dilihat ini kayak di belakangnya ada ed-nya sama ada en-nya. Jadi passive voice itu dia auxiliary ditambah sama past participle. Nah, past participle itu biasanya mungkin kalian taunya mereka itu verb ketiga dari suatu kata. Mungkin ada yang mau nanya dulu sebelum kita pretest. Atau enggak nih, mau tanya dulu deh. Ini kan ada passive voice, my phone was stolen. Ada yang tahu nggak active voice-nya itu gimana? Nah, ada yang tahu active voice dari my phone was stolen? Kalau tahu bisa langsung open mic atau enggak chat juga nggak apa kok. Apakah pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Misalnya ini kan ada di sini passive voice itu my phone was stolen. Nah, active voice dari my phone was stolen itu apa? Oke, jadi aku jelasin aja ya. Active voice dari my phone was stolen itu someone stole my phone. Harusnya ini kalau misalnya
Kalau misalnya ada nama orangnya, misalnya siapa ya? Misalnya Indi. Misalnya Indi stole my phone, berarti my phone was stolen by Indi. Tapi ini karena nggak ada, jadinya my phone was stolen aja. Gitu. Seperti kita bisa mulai pretest aja ya. Ini pretest kalian santai aja ya, nggak perlu ya kerjain serius, cuman nggak perlu takut salah karena ya namanya ini juga hanya pretest gitu, jadi kayak santai aja, oke? Kak, kenapa nggak pakai somebody? Pakai somebody pun nggak masalah. Mau pakai someone, mau pakai somebody nggak masalah. Mau somebody stole my phone juga sebenarnya nggak salah. Yang penting kan artinya nggak ada namanya gitu. Karena kalau ada namanya nanti dilanjutin by bla 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 gitu, by namanya. Kita pretest dulu ya. Bentar, aku mulai live chat dulu. Santai aja ngerjainnya, nggak perlu kayak aku takut salah. Iya, kalau salah pun nggak apa-apa. Karena kita kan di sini sama-sama belajar. Yes, benar. Oke. Linknya aku kirim ke tuh linknya. Udah ada ya di chat ya, bisa langsung masuk aja. Aku tunggu sampai 16:10 ya kalian ya. Jadi yang itu bisa masuk ya. Kalingnya nggak bisa dipencet. Nggak bisa dipencet. Temen-temennya bisa, bentar ya. Aku kirim ke grup WhatsApp juga kali ya, bentar ya. Atau enggak kalian copy aja terus kalian taruh di tab web kalian. Taruh sini. Oh, gitu. Nah, itu ada yang dikirim yang bisa dipencet. Kenapa tadi yang aku nggak bisa dipencet ya? Yang baru gabung, ini ada pretest dulu. Jadi ini tes sebelum mulai belajar. Jadi ikut aja, kalian bisa ngelihat kita biar kita bisa ngeliat juga kemampuan kalian dari udah sampai mana. Kalau misalnya nggak bisa juga nggak apa, karena nanti kan kita belajar juga. Jadi santai aja ngadain ya. Lagi nggak yang mau join? Baru setengah nih. Kak, ini jangan pencet mulai dulu kan ya, Kak? Iya, jangan. Oke. Kak, ini ngapain? Ini kita mau ada pretest dulu ya. Jadi tes, bukan ya nggak tes sih, jadi semacam quiz dulu sebelum mulai belajar. Buat biar aku sama Yadina tahu aja kemampuan kalian tuh udah sampai mana. Nanti kita ajarin juga kok dari awal. Tenang aja. Buat yang baru masuk, Yarin bisa tolong itu nggak kirim ulang linknya, takutnya yang baru masuk. Oke.
gitu ya, yang baru bisa langsung join pretest. Mas aku tungguin kok. Gimana? Ada lagi nggak yang masuk? Kalau enggak, aku mulai. Aku tungguin deh sampai 16.13 ya, 2 menit lagi aku mulai. Jadi bagi yang belum masuk bisa ini dulu yuk. Baru 89 orang nih, partisipannya 145. Ikut-ikut yuk. Aku takut ngejainnya. Kalau salah pun juga wajar salah, karena kan kita mau belajar di sini ya. Tes. Ngomongan tuh. Iya, kenapa? Kayak 1 menit lagi aku start ya, karena kayaknya ini nggak ada lagi yang join. Ini lagi, mudah-mudahan bisa langsung join ya. Oke, mulai aja deh. Ini nggak ada yang masuk lagi. Dimulai ya. Aduh, mulai. Bentar ya guys. Ya, silakan. Kerjaan aja nggak apa, ini aku lagi reload. Laptopku lemot guys. Gitu aja. Yang baru masuk kalau mau ikut juga bisa langsung join code-nya aja tuh, 431 442 kalau ada yang baru masuk dan pengen ikut.
Santai aja guys, ngerjainnya nggak usah takut-takut. Ini cuman pretest doang kok. Nanti kita ajarin juga. Wah, ada yang bener semua. Keren. Kalian semua keren. Semangat. Selamat nih kepada Laki, Viera, Taskiah, Nur Hafiza juga nih. Nggak ada yang salah. Aduh. Kita tunggu sampai jam berapa nih Kak Yarina? 16.20 kali ya. Kelamaan kan? Oke. Nggak apa ya. Maaf ya. Aku nge-lag mulu tapi Drop irregular verb dari verb 1 sama verb 2, verb 3-nya biar kalian lebih gampang ininya, gampang ngertiinnya. Bentar ya. jadi past participle itu sama aja kayak verb 3 ya, kata kerja bentuk ketiga. Udah ada belum? Ya udah masuk filenya, bisa dilihat dulu. Karena untuk bentuk-bentuk verb itu hafalan ya, nggak bisa diajarin karena ada irregular verb itu nggak sesuai rumus bentuknya, jadi emang harus hafalan aja. Itu kayak read, read, bentuknya sama semua, bacanya doang beda. Udah ya. Jadi kalau tadi kan udah kayak istilahnya kayak intronya gitu kan. Ini yang tadi aku share itu ada verb 3. Jadi kalian bisa dibuka terus sambil kalian lihat-lihat. Sekarang aku bakalan ngejelasin tentang apa sih fungsinya passive voice, apa sih kalimat fungsinya kalian pasif tuh. Yang pertama, passive voice digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan. Nah, jadi bisa kita lihat di sini contohnya the road is being repaired. Nah, sesuai dengan fungsinya. Jadi di sini tuh kita pasti kita kayak lebih spotlight-nya itu ke jalanannya kan, bukan siapa yang memperbaiki jalannya. Jadi makanya di sini pakai kalimat pasif. Contohnya lain juga, the house is being renovated. Itu kita lebih tertarik sama rumahnya yang direnovasi, bukan siapa yang ngerenovasi. Terus ada juga fungsi yang kedua, itu bisa digunain kalau misalkan kita nggak tahu siapa sih yang ngelakuin tindakan, siapa sih yang makan cookies. Kayak contohnya, all the cookies have been eaten. Kan kalau di sini kita kondisinya kita nggak tahu kan, Indikah yang makan atau Yarina gitu. Jadi kita bisa pakai kalimat pasif kalau misalkan kita nggak tahu siapa yang ngelakuin tindakannya.
Atau juga nih contoh kedua, my car has been stolen. Terus kalimat pasif juga sering dipakai di teks formal. Fungsi yang keempat, sebenarnya ini bukan fungsi sih, jadi kayak lebih penjelasan aja. Kalau misalkan kita mau ngasih tahu ke yang baca, siapa sih yang ngelakuin tindakannya? Kayak misalkan kita sebenarnya tahu nih yang makan cookies Indi. Berarti bisa kita tambahin pakai preposisi by. Jadi all the cookies have been eaten by Indi gitu. Ini ada contoh lainnya, kayak kalimat pasifnya, A Hard Day's Night was written by the Beatles. Terus kalau aktifnya, The Beatles wrote A Hard Day's Night. Ada 2 contoh lagi di sini bisa kalian baca. Jadi ini sebenarnya bukan fungsi keempat, lebih kayak penjelasan ke yang fungsi kedua aja. Ada yang mau nanya? Berarti kalau kalimat Ya, bisa juga kayak gitu, Kak. Pelakunya ditaruh di belakang. Nanti untuk kayak kerangka atau rumus dari kalimatnya bakal dijelasin sama Kak Indi abis ini. Kalau ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada mungkin bisa dilanjutin sama Kak Indi. Berarti bisa lanjut. Kayaknya nanti bakal lebih banyak pertanyaan pas dijelasin kerangkanya itu. Jadi lagi-lagi yang lagi sekarang kita jelasin itu passive voice untuk present tense ya, karena kalian kemarin belajar sama Kak Kansa yang soal 16 tense itu baru yang present tense kan. Jadi kita di sini ngajarin juga baru yang passive voice present tense. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan soal passive voice yang lain, tanyain aja, nanti kita bakal jawab. Tapi untuk sekarang yang kita latihanin, yang buat nanti post testnya itu present tense. Jadi sebenarnya kerangkanya sama semua, yang beda tuh tadi yang beda tuh cuman auxiliary-nya doang. Bentar ya. Aku nggak bisa apa sih? Udah nggak apa? Ya ini aja nanti kali ya. Rumusnya sama semua, subject plus auxiliary plus past participle atau verb 3. Nah, tapi auxiliary-nya itu beda-beda. Setiap tense beda auxiliary. Misalnya untuk simple present, itu rumusnya subject plus is atau am atau are plus past participle. Contohnya, he is beaten by all his competitors. Artinya dia dikalahkan oleh semua lawannya. Kalau bentuk aktifnya ada yang tahu nggak dari he is beaten by all his competitors? Aku nge-lag nggak sih? Oh, kok lancar nih. Nah, lancar. Ada yang tahu nggak bentuk aktifnya dari he is beaten by all his competitors? Menurut saya aktifnya itu all his competitors is beaten by he. Sebenarnya kurang ya, karena itu jadinya artinya beda lagi. Kalau misalnya all his competitors are beaten by him, berarti artinya dia yang mengalahkan kompetitornya. Kalau di sini tuh dia dikalahkan oleh semua lawannya kan. Jadi bentuk aktif yang benar itu all his competitor beats him. The competitors is beaten him, kurang tepat ya. Jadi kalau misalnya bentuk pasif itu bisa dibilang subjek sama objeknya tuh terbalik ya. Yang tadinya subjek jadi objek, yang tadinya objek jadi subjek. Jadi kalau bentuk aktifnya itu subjeknya tuh all his competitors, sementara objeknya itu adalah he. Jadi bentuk aktifnya itu all his competitors beat him gitu. Nah, pas dibentuk jadi pasif, all competitors are beaten him. Ini nggak pakai beaten ya guys, bukan pakai verb 3, pakai verb 1 karena kan bentuk aktifnya itu dalam bentuk simple present. Simple present itu kan rumusnya subject terus verb 1. Lalu baru objek.
Ada yang bertanya tadi? Kedengaran nggak ya Rina? Kalau di aku putus-putus. Ada yang mau bertanya nggak untuk yang simple present ini? Guys, aku lagi mencoba ganti wifi dulu biar nggak selalu gitu. Nah, ya lagi tulis kayak Ina. Kalau simple present verb 1 nggak pakai auxiliary ya, langsung subject verb 1 object. Jadi Yarina eat cookies, itu nanti bentuk pasifnya jadi the cookies are eaten by Yarina gitu ya. Kalau simple present itu nggak pakai auxiliary, langsung subject verb 1 object. Iya benar, tapi kan ini udah ada contoh passive voice-nya. Tadi aku nanyainnya bentuk aktif dari passive voice tadi. Aku nge-lag gak? Di aku lancar kok. Mungkin Anggi, kamu koneksinya mungkin kurang lancar ya. Nggak apa kalau misalnya emang kalian ini nge-lag, terus masih bingung, bisa ditonton lagi aja nanti karena record dari Zoom meeting ini bakal aku upload di YouTube Standar Ilmu ya. Oke, kalau gitu aku lanjut dulu ya. Yang kedua ada present continuous. Kalau continuous itu biasanya kalian taunya ada ing-ingnya, verbnya itu ada ing-ingnya ya. Nah, rumusnya itu subject plus auxiliary-nya itu is, MR plus being plus past participle. Misalnya, I am being haunted by bad dreams. Ada yang tahu nggak bentuk aktifnya dari I am being haunted by bad dreams? Viera kurang tepat ya. Bad dreams are being haunted by ini artinya aku yang menghantui mimpi buruknya. Padahal kan ini artinya aku dihantui oleh mimpi buruk. Yang benar itu tadi itu. Kelas 8 Ardi, bad dreams are haunting me. Karena kan tadi objeknya si bad dreams itu berubah jadi subjek. Terus I yang tadinya subjek jadi objek. Am being haunted ini berubah jadi verb 1 ya. Karena ini kan present tense. Tapi karena continuous ditambahin ing, jadinya bad dreams are haunting me. Oke, maaf tadi aku disconnect bentar. Ada yang mau ditanyain nggak soal yang ini? Itu kayak kecoret item ya, Tina? Itu aku nandain ing-nya. Oh, oke. Ya, benar. I, you, we, they, itu are, he, she, it. Kalau I itu bukan are ya. Kalau I itu sebenarnya am kan. Kalau I itu am, kalau you, we, they itu are, kalau he, she, it itu is. Kalau kalian ini masih rada bingung-bingung, bisa dicek PDF-nya itu ya, Kak Kansa soal 16 tenses. Waktu itu pernah dikirim di grup kok. PP itu past participle ya. Past participle itu maksudnya bentuk lampaunya dari verb. Past participle itu sama aja kayak verb bentuk ketiga. Bad dream itu noun Kak. Iya, bad dream itu noun.
Sebenarnya noun itu kan dream. That itu adjective untuk dreamnya. Tapi kalau bad dream digabungin jadinya noun. PP apa? PP itu past participle ya. Mungkin bisa ditulis ya Rina itu PP past participle atau verb 3. Ya. Kalau yang tadi masih suka bingung-bingung verb 3-nya dari suatu kata kerja itu apa, tadi kayak Rina udah ngirim file bentuk-bentuk kata kerja. Aku kirim ulang ya, mungkin ada yang baru masuk. Tulisannya bagus banget Kak. Iya ya, kayak Rina tulisannya bagus. Nah ini, tuh ya bisa dibuka, itu ada bentuk-bentuk kata kerja, ada yang bentuk verb 1, verb 2, verb 3-nya, itu emang hafalan ya, jadi emang harus dihafalin. Oke, aku lanjut ya. Ada present perfect. Present perfect. Rumusnya itu subject plus has atau have, lalu plus been plus past participle. Has itu digunainnya untuk he, she, it. Kalau have itu dipakainya untuk I, you, we, they. Kita main kayaknya. Nah, untuk contohnya itu, this homework has been done. PR ini sudah diselesaikan. Nah, this homework itu kan singular, dia kata gantinya itu it ya, makanya dipakainya have. This homework has been done. Ada yang tahu nggak bentuk aktifnya dari kalimat this homework has been done? Nih, Viera benar. I have done this homework. Singular satu. Karena untuk present perfect itu rumusnya itu subject plus verb 3 plus objek. Verb 3 atau verb 2 ya? Enggak. Verb 3. Ya, verb 3. I have done this homework. Katanya it has bukan. Apanya tuh? Maksudnya katanya itu apa? Ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Silakan bertanya. Nggak ada binnya. Nggak, karena kan bin itu dipakainya karena diganti jadi passive voice. Dari has been done jadi I have done. Itu kenapa? Karena kan subjeknya berubah. Karena subjeknya berubah. Kalau yang pas passive voice subjeknya itu this homework, pas yang aktif itu subjeknya di I. Kalau this homework itu pakai auxiliary-nya has. Kalau misalnya I pakai auxiliary-nya tuh have. File yang tadi dikirim Yarina itu file verb ya, bentuk-bentuk kata kerja. Ya, ada Dikirimnya lewat chat Zoom. Nanti dikirim juga lewat WA kok, tenang aja. B3 itu verb 3 ya, kata kerja bentuk ketiga. Tadi ada yang nanya lagi sebentar. Present perfect itu dipakainya untuk menyatakan apa ya? Present perfect itu menyatakan kamu telah menyelesaikan sesuatu gitu. Sesuatu yang sekarang telah kamu selesaikan. Ya. Misalnya apa ya? Misalnya aku udah selesai, aku udah baca buku. Tadi tuh aku udah selesai baca buku. Jadinya I have read
this book gitu. Ya gak apa-apa guys, kalau yang masih belum hafal kalian bisa sambil buka filenya aja. Kenapa tadi ada yang nanya, Kak masih susah buat ngapain verb 2 verb 3? Nah iya, itu sebenarnya lagi-lagi verb 2 verb 3 itu lebih ke hafalan ya. Jadi tadi yang file dikasih sama Yarina itu kalian harus ngafalin. Emang ada beberapa yang mirip-mirip kan, belakangnya cuma ditambahin D terus ed atau en gitu. Tapi ada juga irregular verbs, itu yang verb 2 verb 3-nya tuh nggak nyambung, nggak sesuai rumus gitu loh. Jadi emang harus hafalan. Di mana bukannya Kak? Tadi udah dikirim lewat chat sama Yarina. Atau mungkin nanti bakal dikirim ke WA. Ya, aku kirim lagi. Iya, harus kalian download dulu ya dari chat. Tadi ada yang nanya juga nih, kenapa yang kalimat nomor 2 itu nggak pakai are being? Kenapa nggak pakai are being? Tadi itu mungkin kalian menujunya ke yang bad dreams are being haunting by me, misalnya yang itu. Kenapa nggak pakai are being? Karena kalau pakai are being, nanti kata kalimatnya jadi passive voice. Sementara tadi kan yang aku tanyakan tuh active voice, jadi passive voice-nya itu. Jadi nggak pakai are being. Kalau ditambah are being, jadinya passive voice bentuknya. Kalau bentuk aktif, present continuous itu cuma subject plus auxiliary plus verb plus ing plus object gitu. Iya, present continuous itu yang sedang dilakukan. Lagi-lagi nanti present tense itu kalian bisa baca-baca dari file yang udah pernah dikirim ke Kansa ya, itu kalian belajar minggu lalu. Mungkin ada yang belum masuk, mungkin nanti aku kirim ulang deh ya yang filenya ke Kansa biar kalian bisa belajar juga yang soal present tense yang 15 tenses. Ya, atau enggak kalian bisa nonton videonya ada di YouTube-nya Sendal Ilmu kok guys. Oh iya benar, kalian bisa nonton di video. Filenya dikirim di WA, iya dikirim di WA. Nanti setelah pelajaran ini selesai, kita juga bakal ngirim file-file yang digunain di sini kok. Present perfect tadi, present perfect itu digunain untuk menyatakan sesuatu yang telah kalian lakukan. Sekarang tapi telah kalian lakukan. Misalnya kayak I have read this book, berarti kan aku udah nyelesain baca buku ini. Atau aku udah selesai belajar buat tes, berarti I have studied for the test gitu. Bisa jelasin penggunaannya antara simple present, present perfect, simple past. Oh, ini kalian bisa nonton itu aja ya, yang videonya Kak Kansa yang di Sandal Ilmu tentang 16 tenses. Atau enggak kamu bisa nanya di WA nanti setelah pelajaran ini selesai, nanti aku jawab juga. Cuman sekarang kayaknya aku kurang bisa ngejelasin karena lumayan panjang dan ini sih rada beda dari yang sekarang lagi kita bahas ya. Nanti kok kamu tanya di WA setelah ini selesai, aku jawab kok. Minggu depan bakalan dilanjutin juga kok sama Kak Kansa. Kansa, iya benar. Kayaknya minggu depan bakal belajar tentang past tense. Iya. Kak, kira-kira soal quiz yang tadi bakal dibahas. Kalau misalkan nanti waktunya sempat kita bahas ya guys. Tenang sih, tenang. Ini lanjut kalian di. Ya lanjut aja. Nanti ini di file ini juga ada latihan soal yang bakal kita bahas bareng-bareng. Ya. Nah ini, penggunaan kalimat pasif dengan present perfect continuous biasanya jarang dilakukan karena menghasilkan struktur kalimat yang terlalu rumit dan sulit dipahami. Jadi, oh ya silakan sholat. Jadi nggak dipakai karena present tense sebenarnya ada 4 kan tadi, yang simple present, terus present continuous, terus present perfect, sama ada present perfect continuous. Tapi present perfect continuous itu biasanya nggak dibikin jadi kalimat pasif karena terlalu rumit. Nah, ini ada contoh-contoh lainnya. Simple present tense. My room is cleaned every day. Ada yang tahu nggak bentuk aktifnya dari ini gimana? Apa? I clean my room every day. Ya, benar. I clean my room every day. Berarti kalau passive voice-nya my room is clean every day, bisa ditambahin by me, bisa nggak ditulis juga nggak apa-apa.
Kalau the clothes are washed by my worker, ada yang tahu bentuk aktifnya apa? My worker washes the clothes. The clothes, the clothes. Benar tadi. My worker washes the clothes. Lalu ada I am considered smart in my class. Ada yang tahu bentuk aktifnya? Subjeknya ini nggak ada sih ya. Jadi terserah kalian subjeknya mau apa di sini. Nggak ada, maksudnya nggak ada. Kita nggak tahu siapa yang mengconsider me smart di kelas. Jadi kalau misalnya kalian bingung bisa kayak apa ya? Everybody considers me smart in my class. Jadi aku dianggap pintar di kelasku, gitu sih kalau bahasa Indonesianya. Pokoknya ini panjang kalimatnya. Jadi pokoknya tadi ya yang kayak dibilang sama Indi. Lalu ada yang present continuous. The tasks are being done by herself. Bisa kalian lihat ya, ini untuk present continuous tuh semuanya ada being-nya. Jadi rumusnya subject, terus auxiliary, plus being, plus verb 3. Terus bisa kalian tambahin by siapa, tapi itu nggak wajib ada. Nih, yang pertama, the tasks are being done by herself. Ada yang tahu bentuk aktifnya? She is doing the task. Yes, she is doing the task. Itu benar. Auxiliary itu tadi, auxiliary itu is, am, are. Have, itu auxiliary. The trophy is being won by our team. Ada yang tahu bentuk aktifnya? Our team is won the trophy. Who is winning the trophy? Team is winning the trophy. Ya, our team is winning the trophy. Nah, bahasa Inggris. Ini kan dari tadi katanya kayak kita belajar untuk membuat dari passive voice jadi active voice. Nanti latihan soal ada kok yang dari bentuk aktif kita minta kalian buat jadi bentuk pasif. Nanti kita bahas bersama juga ya. Lalu yang ketiga ada I am being made fun of by my family. Ada yang tahu bentuk aktifnya? My family My family making fun of me. Ya, making fun of me. benar. My family are making fun of me. Oke, My family are making fun of me. Yang tadi berarti making fun of itu kan bentuk verb satunya. Verb 3-nya itu made fun of. Gitu. Itu memang harus hafalan ya. Lalu untuk present perfect tense, yang pertama ada she has been betrayed by her own best friend. Bisa lihat tadi kalau present perfect tense rumusnya itu subject plus has atau have plus been plus verb 3. Makanya she has been betrayed by her own best friend. Ada yang tahu bentuk aktifnya? Her own best friend betrayed her. Her own best friend has betrayed her. Ya benar, her own best friend has betrayed her ya. ini bakal aku rapin lagi guys tulisannya. Udah rapi ya Rina. Maksudnya kan ada yang belum ditulis gitu kan. Oke, terus those journals have been translated into 6 different languages.
Ada yang tahu bentuk aktifnya? Berapa? Ini karena nggak ada by siapa, terserah ya subjeknya mau apa, pasti diganti jadi bentuk aktif. Different language have translated. Itu kurang tepat ya, karena into 6 different languages itu dia keterangan kalimatnya, dia bukan objeknya. Harusnya kalau objek itu berarti ada by siapa gitu. Misalnya apa? She have been translate those journal into 6 different language. Konsepnya udah benar. Yang benar itu she, misalnya kalau misalnya by her ya, berarti she has translated those journals into 6 different language. Jangan pakai been ya. Kalau pakai been nanti bentuknya jadi pasif. Sementara kan tadi yang aku minta itu dalam bentuk aktif gitu ya guys. They have translated those journal into 6 different language. Nah, ya itu benar. They have translated those journals into 6 different language, itu benar. Karena rumusnya present perfect itu subjek plus has atau have ditambah verb 3 tambah objek. The journals have translated into 6. Kalau ini the journal ini salah, karena kan harusnya journals ini kan di passive voice ini jadi subjek kan. Harusnya kalau dibentuk jadi aktif, dia jadi objeknya. Jadi harusnya journals itu di belakang. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Selanjutnya ada latihan soal ya. Latihan soal kita kerjain bareng-bareng kok. Boleh nih kayak Rina dari nomor 1. Soalnya nih, somebody cleans the room every day. Ada yang tahu nggak nih kira-kira passive voice-nya apa? The room is cleaned by somebody every day. Benar nggak Kak Indi? Yang benar itu benar tadi. Yang the room is cleaned by somebody every day. Jawabannya yang B ya guys. Oh, ini ada yang jawab C, ada yang jawab A nih. Kenapa bukan C, bukan A nih kayak Rina? Kenapa bukan yang C? Karena kalau yang C ini dia bentuknya masih di verb pertama. Sedangkan kalau untuk passive voice itu kita pakainya verb 3. Ya guys. Kalau yang pertama, ini belum, kita kan belajar sekarang yang present ya. Kalau ini kayak, kalau was itu dipakai buat nanti kalau kita belajar yang past. Terus ini juga clean-nya, verbnya masih verb pertama, karena dia nggak benar. Kurang tepat. Ada yang mau nanya lagi nggak tentang nomor pertama? Jadi kalau mau dibuat jadi passive voice, kalian lihat dulu ya bentuk aktifnya itu apa. Kalau ini kan bentuk aktifnya itu present kan, berarti nanti tetap auxiliary-nya tetap present, tetap if, bukan was. Kalau was itu kan berarti past. Jadi ed-nya itu verb 3-nya. Iya, jadi kan kalau yang tadi aku kirim itu kan yang irregular verb kan. Ada juga yang regular verb itu dia cuman kayak ditambahin ed doang di belakangnya atau d. Ini present perfect, bukan. Kalau somebody cleans the room every day itu simple present ya, karena kan subject plus verb 1 plus object. Kalau misalnya simple present itu ada has atau have-nya. Terus nanti pakai verb 3 bukan verb 1 ya. Ini untuk yang D itu bentuknya masih Ya, verbnya masih verb pertama. mana nomor 2 ya? Wah, udah berapa jawab nih. My father washes the car every morning. The passive voice is, jawabnya apa nih? D. The car is cleaned by my father every morning. Bener nggak ya? Bener nggak Kak Indi? Ya, jawabannya bener ya guys. Benar. Ada yang mau jelasin nggak kenapa jawabannya D?
Coba Ayo. yang jawab pertama, siapa tadi itu yang jawab D pertama? Lira. Mau jelasin nggak? Karena itu kan masuk dalam present tense. Present tense simpel. Jadinya cuma diganti aja gitu peletakannya. Cuma ditambahin ed. Iya, silakan Rahmi. Iya benar ya. Jadi my father washes the car every morning itu lagi-lagi bentuknya simple present ya. Jadi rumusnya itu cuman berarti iya passive voice semuanya pakai verb 3 ya. Jadi benar tadi katanya Lira tadi, objeknya jadi subjek, subjeknya jadi objek, terus sebenarnya ini harusnya nggak clean ya, harusnya wash ya. Oh iya, Sebenarnya iya, verbnya salah. verbnya salah, cuman sama artinya kan. Cuman jadi tinggal kalian car-nya jadi subjek jadi depan, my father-nya jadi di belakang, terus washes-nya diganti jadi verb 3 yaitu washed. Terus karena car itu singular jadinya pakai is. Terus tambahin deh verb 3-nya. Jadi the car is cleaned by my father every morning. Ada yang mau nanya nggak? Kalau bingung tanya aja ya, nggak apa biar kita jawab. Bisa mungkin kita jawab saya. Next, oke. Nomor 3 ya Rina. Nomor 3. Ya, verb 3 ada yang selain ed, ada yang tadi aku udah kirim yang irregular verbs. Itu dia verb 3 bentuknya bukan ditambahin ed doang. Iya. Lagi-lagi bentuk-bentuk verb itu emang hafalan ya. Jadi emang harus terbiasa aja. Nomor 3. Indi, why aren't you driving your own car? Yarina, it, bla 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 bla. Ada yang tahu gak nih kira-kira apa? Wah, kayaknya pada jago nih, Indi. Ya benar ya guys, jawabannya yang di... Siapa nih yang tadi yang pertama nih? Jawab D pertama siapa nih? Siapa ya? Jawab D pertama Lisa ya, Lisa? Iya, Lisa. Tadi Lira, sekarang Lisa. Lisa mau jelasin nggak kenapa jawabannya D nih? Kalau Lisa nggak bisa on mic, bisa di chat aja nggak apa-apa kok. Nah. Nyambung aja kak. Nggak salah sih ya. Iya, sebenarnya kalian kayak biasanya kalau misalnya udah kebiasa juga bakal lebih gampang buat ini sih ngejawab soal. Tapi ada nggak nih kira-kira yang bisa ngejelasin kenapa sih jawabannya D? Coba nih, coba tadi. Oke, Vanessa. Coba Ruby, ada Ruby? Nah, tuh. Karena berbeda dari yang lain, Kak. Karena it, ya. Iya, itu maksudnya. Pakainya has, tapi kenapa dia bentuknya yang... Ya, si Hani jawab has been karena present perfect ya. Ya, jadi ini sebenarnya kalau tadi kan kita cuma minta kalian berubah dari active voice jadi passive voice. Kalau untuk yang ketiga ini emang perlu lebih baik mikir karena kalian harus ngerti konteksnya. Konteksnya kan kenapa dia nggak bisa nyetiri, nggak bisa pakai mobil sendiri. Berarti kan mobilnya udah nggak ada dong. Berarti itu present perfect. Berarti udah kejual, makanya dia nggak bisa pakai lagi sekarang. Makanya kita pakai yang bentuknya present perfect. Nah, present perfect itu kan rumusnya itu subject ditambah has atau have ditambah been ditambah verb 3. Makanya jawabannya itu yang has been sold. Kalau yang C itu salah karena selling itu bukan verb 3 ya. Selling itu pakai yang continuous tadi, salah kan? Kalau yang has to sell, nggak masuk ke konteks soalnya. Kalau yang has sold itu salah. Kalau has sold itu biasanya dipakai kalau bentuknya aktif.
Kalau bentuknya pasif itu has been sold. Harus ditambahin been. Kurang binnya. Ada yang mau nanya nggak nih kira-kira? 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Mau nanya, Oh, mau Apa? nanya, Zaskia. bin kenapa pakai bin? Yang A kan nggak pakai bin, kalau yang D pakainya bin. Oke, udah yang nomor 4. Tapi bentar ya, kita jelasin dulu kenapa pakai been. Karena ini bentuknya dalam passive voice. Kecuali Yarina tuh jawabnya kayak apa ya? Kalau misalnya Yarina jawabnya I have sold my car, itu sebenarnya benar juga. Tapi karena ini pertanyaannya it, karena merujuk ke mobil, mobil kan pasti kan dijual, bukan menjual. Kan nggak mungkin mobil menjualkan dirinya sendiri gitu. Pasti dia dijual, makanya kita pakainya passive voice. Nah, passive voice itu rumusnya pakai been kalau present perfect. Kalau nggak pakai been, jadinya bentuknya bentuk kalimat aktif gitu. Makanya pakai has been sold, bukan has sold. Oke Kak, makasih ya. Oke, terima kasih kembali Zaskia. Kak, gimana cara nentuin tenses-nya? Tensesnya maksudnya tenses pakai present, pakai past, atau yang maksudnya kayak nentuin kalau present itu makanya simple present, present continuous, sama present perfect? Yang mana yang kamu bingungin, Zia? Bukan Zia, tadi ya. Present perfect itu selalu pakai been ya, kalau dalam bentuk pasif. Sebenarnya present perfect yang membedakan itu ada has, ada have. Kalau has sama have itu pasti present perfect. Nah, been itu dipakai kalau misalnya passive voice-nya present perfect. Gimana cara nentuin tenses-nya? Kalian harus ngeliat dulu konteks kalimatnya ya. Iya, dari kalimat awalnya. Kan kalau ini kan tadi kenapa present perfect? Karena dia nggak bisa pakai mobilnya sekarang, berarti mobilnya sudah terjual. Berarti kan itu sudah dilakukan, makanya pakainya present perfect. Ya, kita lanjut kali ya. Tadi nomor 4 udah banyak yang jawab tuh, pada jawabnya C. They canceled all the flights because of the fog. Passive formnya tadi jawabnya apa mereka? C. All flights have been canceled. Benar nggak Kak Indi? C, bener. Ini bisa ditambahin all flights have been cancelled because of the fog bisa juga ya. Tapi karena ini kan dia keterangan, jadi nggak selalu diperluin. Yang nggak mesti dipakai. Iya, jadi C ini udah benar. Secara grammar sudah benar. Yang of the fog kenapa nggak dibawa lagi Kak di kata aktif? Ini Boleh. kata pasif ya, bukan aktif. Boleh kok kamu tambahin because of the fog juga nggak apa-apa. Nih aku tambahin. Because. Tapi kan because of the fog itu kata keterangan. Jadi tanpa because of the fog tuh sebenarnya kalimatnya udah benar gitu loh. Tapi kalau ditambahin kalimatnya jadi lebih lengkap. Silakan Mr. John. Iya, Mr. John. Aduh lucu banget tau. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau tambahin because of the fog nggak apa-apa. Malah jadi lebih lengkap kalimatnya. Itu alasannya. Because of the fog itu keterangan ya. Kan because itu kan karena. Jadi mereka telah membatalkan semua penerbangan karena kabut. Kakak kenapa ada binnya? Karena ini bentuknya Pasif. pasif. Ini ada yang private chat aku, Kak, berarti passive voice itu mengutarakan masa lalu ya? Sebenarnya enggak juga, guys. Jadi tergantung dari konteks kalimatnya aja. Ini bentuk pasif dari suatu kalimat. Iya, nanti aku share kok ya. Ininya. Share-nya yang mana? Yang coretan apa yang enggak ya? Nanti share dua-duanya aja kalau gitu. Okay. Tadi passive voice itu dalam masa lampau enggak, cuman rumusnya aja dia harus menggunakan verb ketiga. Ya. Gitu. Kenapa yang have ya? Kan dia aktifnya past, bukan perfect. They cancel all flights. Iya sih, sebenarnya harusnya yang lebih benar kalimat aktifnya itu they have cancelled all flights because of the fog.
has, but he should kalau have. Oh ya bener tuh nih kata Viera nih. Kak maaf mau nanya kenapa yang have ya? Kan di aktifnya pas, bukan present perfect. Terus bukan yang B. Sebenarnya kalau menurut itu B itu benar ya. Ya kan harusnya kalimatnya kalau misalnya ini mau dibuat jadi present perfect itu ada have. They have cancelled all flights because of the fog. Oh ya. Namanya have. Benar-benar. Makasih ya. Siapa tadi? Viera ini jeli berarti Viera ini. Ini kalau misalkan jawabannya C, dia harus tambahin have aja. Jawabannya Viera tadi benar, tapi kan ini konteksnya kita lagi ngomongin passive voice yang simple present. Makanya jawabannya C. Ya, ini ada kesalahan di soalnya, harusnya ada have-nya ya. Iya. Bagus. Keren tadi. Ya, bisa dilanjut lagi Kak Irina. Nah, sekarang, masih ada satu lagi deh yang pilihan ganda. Arfa has eaten the chocolate cake. The passive voice of this sentence is... Mbak nih. A. Udah jago semua nih. Jawabannya yang A ya guys. The chocolate cake has been eaten by Arfa. Sebenarnya tuh lebih enak kalau misalnya dalam bentuk present perfect terus diubah jadi passive voice ya, karena dia verbnya udah verb 3 gitu loh. Kalian tinggal nambahin has sama have aja, sama subjek sama objeknya ditukar gitu. Iya, terus been-nya. Ini ada yang masih bingung nggak nih kira-kira? Apa ini? Nampak itu. Pakai meja. Kaget lah. Kaget. Kak, kenapa soalnya pakai verb 3? Kenapa pakai verb 3? Karena ini dalam bentuk present perfect ya. Berarti kan setelah selesai dilakukan, makanya pakai verb 3. Gitu. Kok verb 2 itu dipakainya buat yang past tense. Entah ini present perfect. Kak, kalau pasif itu harus ada been-nya ya. Been itu tadi bin itu rumusnya ke rumus kalau passive voice-nya present perfect. Kalau misalnya present continuous pakainya being. Kalau simple present nggak pakai gitu. Ya, nih yang ini ya guys. Tapi ini baru yang present aja, nanti kalau misalkan Kak Kansa udah ngajarin yang past, aku sama Indi bakalan lanjutin ini lagi, passive voice lagi. Sebenarnya mirip-mirip semua ya, cuma diganti auxiliary-nya aja jadi bentuk lampau, jadi bentuk masa depan gitu. Betul. Cuman karena banyak banget ya, karena tenses kan ada banyak, terus passive voice-nya juga ada bentuknya jadi banyak, makanya sekarang yang kita ajarin baru yang present tense saja. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak nomor 5? Kalau nggak kita lanjut ke bagian yang B. Next nih katanya. Dilacel bentuknya. Tadi ada yang simple juga nih. Yang nomor 1 simple present. Iya, ini simple present. Udah ada yang jawab aja tuh. Bentar guys. Buat yang B nih, soal pertama. Quina fixes the phone. The phone. Mana nih? The phone is fixed by Quina. Benar ya? Ada yang jawab the phone has fixed by Quina juga tuh. Oh, yang benar yang mana nih Kak Indi? Yang benar itu yang is fixed ya. Sambil saya nulis, aku bakal jelasin kenapa pakai yang is fixed. Yang dipakai yang is fixed bukan yang has fixed. Karena ini tuh bentuknya Quina fixes the phone itu berarti bentuknya dia bentuk simple present. Kalau misalnya pakai has itu berarti kan bentuknya itu present perfect ya palingan ya. Kalau present perfect harusnya ditambahin been juga. Terus harusnya bentuk aktifnya nggak gini. Berarti bentuk aktifnya itu Quina has fixed the phone. Baru kalau misalnya bentuk aktifnya Quina has fixed the phone, baru bisa kamu ganti pasifnya jadi the phone has been fixed by Quina gitu. Tapi karena ini bentuknya simple present, itu bentuk pasifnya berarti the phone is fixed by Quina. Jadi untuk belajar passive voice ini sangat amat terikat sama belajar tenses ya. Jadi kalian juga harus belajar tenses. Kalau misalnya ada yang masih bingung present tense,
bisa tonton tadi ya, tonton di YouTube Sandal Ilmu, ada yang tentang 16 tense itu Kak Kansa ngejelasin soal present tense. Ya, jadi kan harus nggak dulu nih ini kalimat itu dalam bentuk tense apa. Ya akhir bakal ada finish lagi kok. Tenang saja. Oke, lanjut ya guys. Coba nih question kedua. They are buying some food. Ada yang panjang tadi. Oh. Some food are being bought by them. Dan jago mikirnya nih. Lagi-lagi, gimana nih? Jawaban yang benar mana dulu deh Kak Yarina? Baru aku Yang menjelaskan. benar, some food are being bought by them. Kenapa pakai being tuh Kak Indi? Kenapa pakai being? Karena yang kedua ini dia pakai present continuous. Bisa kalian lihat dari rumusnya itu subject plus auxiliary plus verb plus ing plus object. Ini kalian bisa lihat di sini buying kan. Kalau buying itu pasti bentuknya continuous karena ada ing-nya itu. Berarti sekarang dia lagi belanja, sedang dilakukan. Makanya yang dipakai itu some food are being bought. Gitu. Being itu digunakan untuk passive voice-nya yang bentuk continuous. Bentuknya they are being bought some food atau some food are being bought by them. Yang benar kan some food are being bought by them. Kenapa nggak they are being bought some food? Itu kalau diartiin ke bahasa Indonesia artinya mereka sedang dibeli oleh makanan. Kan salah kan? Makanan kan nggak bisa ngebeli kita dong. Ya makanya kalau kalian ubah bentuknya nih, kalau kalian cermati lagi nih, bentuknya itu pasti yang they subjeknya itu kan they tadinya, pasti itu dia jadi objek, jadi ke belakang. Terus food, some food yang tadinya jadi objek itu berubah jadi subjek nih. Some food itu jadi ke depan, terus they-nya jadi ke belakang. Tapi they kan kalau ke belakang bentuknya jadi them, bukan they lagi. Iya, some food itu bisa lebih dari satu, makanya pakai are. Sabar nih, udah ada nomor 3 aja nih. Keren, keren. Hara is giving her novel to Kina. Tapi dalam hatinya meyakini ini bukan. Hara's novel is given to Kina. Wah, beda-beda nih jawabannya nih, Indi. Yang benar yang mana nih? Oke, ada yang Hara's novel is being given. Oh, ya. Ada her novel is being given to Kina by Hara. Oh, yang benar jawabannya tuh yang Hara's novel is being given to Kina. Atau her novel is being given to Kina by Hara, itu sebenarnya nggak salah. Cuman kan nggak perlu by-nya lagi gitu loh, karena kan Hara sama her ini kan her novel itu kan menunjukkan kepemilikan novel itu kepada Hara gitu loh. Jadi daripada berulang, mendingan Hara's novel is being given to Kina, atau enggak her novel is being given to Kina, tapi nggak perlu ngasih tahu itu Hara lagi, karena kan emang novelnya punya Hara gitu. Ini emang rada membingungkan kan ya, karena her novel itu udah objeknya, to Kina itu keterangan. Dan kayaknya dari Yang benar apa nih tadi? Bisa her novel is being given to Kina atau Hara's novel is being given to Kina. Tadi kalau misalnya ada yang jawab her novel is being given to Kina by Hara, itu tuh bikin bingung karena takutnya orang ngiranya her novel sama Hara itu, takutnya novelnya itu dikira bukan punya Hara. Karena kedengarannya kayak kamu ngasih buku seseorang tapi yang ngasih itu si Hara, yaitu orang lain lagi gitu. Jadi dikiranya nanti yang punya novelnya bukan Hara. Iya, jadi takutnya dikira beda orang. Jadi kalau mau lebih jelas, mendingan yang Hara's novel is being given to Kina aja. Ada pertanyaan lagi? Kalau
Udah habis sih. Tapi nih ya, gimana nih ya Rina? Mendingan kita bahas tadi yang quizzes pretest aja, apa prosesnya nanti aja kali ya? Prosesnya kalian ngerjain sendiri kan sebenarnya bisa juga gitu. Mendingan yang mana ya Rina? Mau langsung quizzes aja? Kalau quizzes kan kalian bisa ngerjain sendiri. Atau mau kita bahas tadi yang pretest tadi? Gimana guys? Oh bahas. Ya udah bahas yang tadi. Oke, aku buka dulu ya. Bentar ya. Share dulu. Tapi tinggal 15 menit nggak apa. Kita maksimalkan waktunya ya. Secukupnya waktunya nanti. Nanti quizesnya kita kasih linknya kan kalian sebenarnya bisa ngerjain sendiri juga. Waduh, Oke. Aku share screen ya, sebentar. Oke, ya, mari kita bahas quiz. Ini dia quiznya. Kelihatan nggak? Ada. Oke. Ada banyak item-item apa nggak? Enggak, Kak, kelihatan. Oke. Yang pertama pertanyaannya. Milk blank in the refrigerator nih. Wah, ini kebanyakan jawabnya pada skip ya. Ada R-keep, ada escape, ada skipping. Yang mana itu escape ya, karena kan lagi-lagi ini bentuknya simple present. Terus kalau dibikin jadi bentuk pasif, bentuknya itu jadi subject plus is atau am atau are plus verb 3 ya. Kalau skip ini kan keep ini verb 1, jadi salah. Gitu. Makanya escape. Ada yang mau bertanya nggak? Is being read, is reading, is being read. Is being read. Gue bacanya is being read. Gue sebetulnya sih. Bener, is being read. Enggak, ini harusnya is being read ya. Karena ini tadi tuh yang aku bilangin. Ini tuh read ini masuknya irregular verb. Jadi dia tuh verb 1, verb 2, verb 3. Kalau ditulis sih sama semua. Tulisannya R-E-A-D ini. Cuman kalau dibaca beda. Ada read, read, read gitu. Jadi ini yang benar kalau dibaca is being read, bukan is being read. Kalau is being read, kalau kamu lagi ngomong itu salah. Karena itu verb 1, bukan verb 3. Verb 3 itu read. Tapi kalau tulis sama aja. Gitu. Lanjut nih. Nih, misalnya an interesting novel blank by Atala. Ini kan jawabannya tuh yang is being read. Kenapa nggak yang is reading? Kenapa nggak yang is reading? Is reading ini dipakai kalau bentuknya itu present continuous tapi active voice. Iya. Harusnya yang benar ini kalau misalnya Atala is reading an interesting novel, itu benar. Berarti kan Atala yang sedang membaca. Tapi kan ini sekarang pertanyaannya novelnya sedang dibaca. Makanya pakai is being read. Are being read kenapa salah? Kenapa? Karena an interesting novel itu singular ya. Kan ini aja udah pakai an. Kalau an itu a sama an itu udah menunjukkan kalau dia itu singular. Makanya pakainya is bukan are. Kalau an interesting kalau is read ini salah ya. Karena harusnya sebenarnya nggak salah. An interesting novel is read by Atala. Cuman artinya beda juga gitu loh. Kalau an interesting novel is read by Atala berarti dia lagi membacakan si interesting novelnya kayak lagi dibacakan gitu, baca ke orang publik. Sementara kalau is being read itu kayak baca doang gitu. Gimana ya? Bahasa Inggris tuh emang kebanyakan konteks ya guys. Jadi rada sulit. Cuma kalian harus banyak latihan. Kenapa Jadi yang kalau kalian jawab yang is read itu nggak salah, tapi yang lebih benar itu yang is being read. Kenapa yang B salah? Karena yang B untuk active voice ya guys, tadi yang Indi jelasin. Ya, B itu untuk yang active voice ya. Kalian kalau mau nanya ngechatnya ke Kayarin aja ya, soalnya aku nggak bisa ngeliat chat sekarang guys. Mereka Aku lanjut ya, ke nomor 3. Nomor 3, wah ini nomor 3 banyak yang jawab benar nih. Ada kan questionnya Kila's room blank by her maid every day.
Ada is clean, ada is cleaning, ada are clean, ada is clean. Kenapa yang is clean salah, Kak Yarina? Karena kalau is clean dia bentuknya masih verb pertama, sedangkan yang kita butuhin di sini itu verb ketiga. Ini Is clean itu sebenarnya juga bisa dipakai sebagai adjektif ya. Clean itu bisa dipakai jadi adjektif, bisa jadi verb juga. Saya my room is clean, berarti kan kamarku bersih. Tapi di sini clean-nya itu clean sebagai verb ya yang dibutuhkan ya, bukan clean sebagai adjektif. Adjektif bahasa Indonesia apa sih? sifat. Kata sifat itu dia. Ada yang mau tanya nggak yang ini? Nggak ada ya, harusnya emang bener is clean ya. Kenapa nggak are clean? Karena roomnya itu singular ya, bukan rooms. Kalau rooms itu baru are clean, baru benar. Kalau is cleaning juga salah ya. Kalau is clean itu bentuk present continuous, tapi bukan passive voice. Karena kalau passive voice pun harusnya ada being clean, bukan is cleaning. Gitu. Oke, next ke nomor 4. The thieves blank caught. The police are still searching for them. Wah, ini dikit ya, yang benar ya. Ini lebih mikir sih ya pertanyaannya, karena kan harus ingat konteksnya. Karena the police are still searching for them, berarti kan si para pencuri-pencuri ini tuh belum ketangkep. Makanya jawaban ini yang ada not-nya nih, yang have not been. Jawaban benar harusnya the thieves have not been caught. The police are still searching for them. Kenapa bukan have been? Karena belum ketemu. Dan has pun salah ya, karena ini thieves. Thieves itu plural, berarti harusnya pakainya have, bukan has. Karena has itu buat yang singular. Kalau misalnya the thief, itu baru boleh pakai has. Terus have not been benar, kalau have been juga salah ya, karena konteksnya ini si pencuri ini belum ketangkep. Iya. Kalau yang B has not been salah karena tadi has ya. Thieves itu kan plural ya, bisa kalian lihat. Kalau bentuk singularnya itu thief, T-H-I-E-F. Kayaknya emang nggak ada artinya. Ada yang mau bertanya? Wow. Thieves itu perampok atau maling, benar. Iya. Kalau misalnya ada yang mau live nggak apa ya kalau misalnya emang udah azan. Yang kelima, a cupcake blank by Hara. She loves cupcake. Jawabannya kebanyakan pada benar sih, is being eaten by Hara. She loves cupcake. Aduh. Berarti mau nanya, kalau mau nanya kamu chat juga nggak apa kok. Ini aku jelasin ya, kenapa bukan is eating. A cupcake is eating by Hara itu salah, karena artinya berarti cupcake-nya yang lagi makan. Sementara kan cupcake nggak bisa makan, pastinya dia dimakan dong. Makanya bentuknya bentuk passive voice. Makanya is being eaten. Are eaten ini sama aja, are eaten itu salah. Pertama are itu salah, karena kan ini a cupcake. Cupcake itu singular. Berarti harusnya is dong. Terus eaten kalau misalnya is eaten sebenarnya benar ya, tapi karena ini bentuknya are eaten jadinya salah. Terus is eat ini salah juga, harusnya kan pertama nggak mungkin cupcake-nya makan Hara. Terus kalau is eat juga salah, harusnya ini bentuknya verb 3 ya, makanya yang benar itu yang is being eaten. Ini 5 soal pertama sebenarnya kalian emang harus lebih pemahaman konsep ke konteks ya, karena kalian nggak cuma disuruh ganti jadi passive voice, tapi masukin ke yang kata-kata rumpang itu memang lebih sulit. Ini ada yang nanya nih, Kak, berarti being itu lagi sementara. Jadi kalau being itu sedang dalam proses dimakan gitu istilahnya. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Mungkin lanjut aja kan, Indi. Oke, lanjut ke nomor 6 ya. Rafa sings
sings a song. The passive voice of this sentence. Wah, ini baik yang jawab. A song is singing by Rafa. A song is sang by Rafa. A song is... Ini sebenarnya ini B, C, D ini sebenarnya rumusnya udah bener, cuman salah dibentuk verbnya aja. Karena yang dibutuhkan itu verb 3. Singing itu verb untuk present continuous ya. Sing ditambah ing berarti kan sedang dilakukan. Terus sang ini verb keduanya dari sing. Dan sing ini verb satunya. Nah, yang kita butuhkan itu verb ketiga. Nah, verb ketiga dari sing itu song. Ya gitu hafalan ya. Sing, sang, song itu kalian harus hafalin. Ya, benar itu. Karena song itu verb 3K. Iya, benar. Betul sekali. Ya, ini masih cukup mudah sih ya bisa dibilang. Lanjut. Aku lanjut ya. Gramedia publishes most books in Indonesia. The passive voice of this sentence is... Ini udah banyak nih, bener 42. Most books in Indonesia is published by Gramedia. Ini salah karena harusnya are ya, karena most books. Kalau most udah most books pula itu berarti dia plural, berarti dia jamak. Akhirnya are bukan is. Lalu most books are publishing, ini salah. Ini kayak kalian juga udah tahu salah itu. Kenapa salah? Karena ini artinya buku-bukunya sedang mempublish. Bahkan buku-bukunya kan dipublish, bukan mempublish. Lalu most books in Indonesia are published by Gramedia benar. Terus most books in Indonesia are publishing by Gramedia. Salah, karena kan yang kita butuhkan lagi-lagi adalah verb 3, bukan verb plus ing. Gitu ya. Ingat ya, untuk passive voice selalu pakai verb 3. Bentuk apapun pasti selalu pakai verb 3. Ada yang bertanya nggak? Oh, thank you. Oke. Lanjut ke nomor 8 ya, ini 3 menit lagi. Semoga bisa selesai nomor sampai 10. Wah, ini banyak yang benar nih. Vina, iya, alhamdulillah. Vina has paid for the meal. The passive voice of this sentence is... Pertama, the meal is being paid. Ini salah kan? Karena konteksnya di sini itu Vina has paid. Kalau has paid ini ada has ini, berarti dia bentuknya itu present perfect. Gitu. Kalau the meal is being paid ini salah karena dia bentuk passive voice-nya untuk present continuous, ada being. Maka salah. And the meal has been paid by Quina, ini benar. The meal is paid by Quina. Ini itu bentuknya simple present ya. Kalau misalnya ini Quina pays for the meal, maka passive voice-nya benar, the meal is paid by Quina. Tapi karena ini the has, berarti dia present perfect ya, bukan simple present. Berarti dia harus pakai has been gitu. Yang terakhir Quina paid for the meal. Ini sama ini bentuknya active voice ya, makanya salah. Lalu nomor 9, aku udah cepetin ya. Dia kira bisa sampai nomor 10 nih. Have they noticed us? The passive voice of this question is have they noticed us? Yang benar itu C. Have we been noticed by them? Ini pertanyaan ya, tadi kita belum ada yang menunjukkan pertanyaan. Have-nya tetap di awal, as sama they-nya nih kita tuker ya. As-nya di depan, they-nya di belakang. As itu berarti kan kalau diubah jadi subjek jadinya we. Kalau they diubah jadi objek jadinya them. Terus notice-nya itu pakai been. Have we been noticed by them? Karena ini kan they notice us itu kan sebenarnya bentuknya tuh present perfect ya. Nah, jawaban yang benar itu have we been noticed by them. Kalau they have noticed, ini salah karena ini kan jawaban. Kalau ini tetap yang ditanyakan tuh passive voice dari pertanyaan ini. Kalau have we noticed them, salah karena kan harusnya yang kita berarti udah notice mereka. Sebenarnya yang ditanyain itu mereka apakah sudah sadar akan kita gitu. Kalau have they noticed we, salah ya karena they sama we ini harus diubah jadi bentuk respektifnya. Yang they tadinya objek, kalau dibikin jadi yang they tadinya subjek, kalau diubah jadi objek jadi them. Yang we tadinya objek, kalau diubah jadi subjek jadinya we udah dibentuk subjek. Bentuk objek itu subjek tadi. Ada yang nanya nggak? Kak izin live, oke nggak apa. Oke, udah 17.30. Oke, terakhir ya. Waduh, kau nge-lag. Waduh. Oke.
Nomor 10. Terakhir, Reza is washing the dishes. The passive voice of the sentence is, yang benar the dishes are being washed by Reza ya, karena ini kan bisa lihat is washing the dishes. Washing, berarti ini tuh pasti present continuous. Waduh, berarti present continuous, makanya kita butuh ada being-nya. Terus ini yang B kenapa salah, the dishes is being washed by Reza. Ini the dishes itu bentuknya jamak ya, plural, makanya makanya are bukan is. Terus the dishes is washed by Reza. Ini itu passive voice, bener passive voice, tapi dia ini passive voice buat simple perfect. Kalau misalnya kalimat awalnya Reza washes the dishes, maka bener passive voice-nya the dishes is washed by Reza. Tapi kan ini pakai is washing, maka di kalimat pasifnya harus ada being gitu. Terus yang terakhir, the dishes are washed by Reza. Lagi-lagi salah kan, karena ini tuh kalau bentuknya tuh simple perfect. Simple perfect, simple present. Ada yang mau bertanya nggak? Mungkin aku stop chat aja nih. Ada yang mau bertanya nggak? Ini udah selesai semua. Jadi ini katanya si Reza lagi sementara mencuci. Bukan sementara, emang dia sedang melakukannya. Jadi si Reza ini lagi sedang mencuci. Kakak mau nanya, Kak. Iya, boleh. Free testnya ntar dilanjut besok. Dilanjut minggu depan. Post-testnya. Post-testnya, ya Rina bisa ngirim linknya aja kali sini ya. Nanti di WA juga dikirim kok. Jadi kalian bisa ngerjain sendiri. Nanti aku taruh lagi di itu juga di WhatsApp. Oke. Sepertinya itu aja dari aku dan Yana. Udah jam 20 menit sebenarnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmunya masuk. Berdoa dimulai. Doa selesai. Makasih semuanya. Semua file-file linknya bakal kita kirim. Kak. Thank you. Makasih banyak, Kak. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Banyak, Kak. Ya. Makasih.